Ya, tepat 1 tahun yang lalu pemirsa, Indonesia mendeteksi kasus perdana COVID-19 di dalam negeri. Ada 2 orang terkonfirmasi COVID-19 ketika itu. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satunya, yaitu pasien 02 sebutannya, Ibu Maria Darmaningsih. Selamat siang, Ibu Maria. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Maria kondisinya saat ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jamunya masih diminum, Bu, jamunya? Nah itu saya harapannya jamunya nggak habis-habis, ternyata habis juga tuh Mas. Habis ya? Jadi belum ada lagi jamunya. Belum dikasih lagi sama Pak Terawan ya? Belum, padahal ada harapan nih. Oke. Sudah masih kontak-kontakan sama Pak Terawan, Bu? Enggak ya? Oke. Ibu, hari ini tanggal 2 Maret, sudah setahun pandemi COVID-19, Ibu dan anak Ibu pada saat itu menjadi pasien pertama yang terinfeksi COVID-19. Bagaimana Ibu merefleksikan hal ini? Apakah mengira COVID sampai setahun ini, atau kita sampai sekarang belum tahu kapan berakhirnya? Ya, saya sama sekali tidak mengira bahwa dampak dari pandemi ini demikian lama ya. Saya ingat waktu itu saya baca WhatsApp gitu, kira-kira Agustus itu belum selesai. Waktu itu bulan Mei kalau nggak salah. Saya pikir masa sih gitu. Tapi ternyata sekarang kita merayakan ulang tahun yang pertama ya, dan belum selesai juga. Tapi saya merasakan bahwa memang ini perubahan transisi kehidupan yang harus kita alami semua, dan kita harus menghadapi dengan besar hati apapun itu gitu. Apa perbedaan yang paling besar Ibu rasakan pada saat pertama kali kasus ini muncul di keluarga Ibu tentunya dengan setahun setelahnya saat ini? Ya waktu itu nggak karuan sama sekali ya Mas ya. Maksudnya saya juga belum paham apa yang terjadi dalam diri saya. Tapi saya tahu bahwa kita harus melaporkan bahwa kemungkinan kita kena COVID. Tapi waktu itu juga belum yakin gitu kan. Ternyata ketika ada keputusan hasil bahwa kita kena COVID itu, percayanya juga sulit sekali ya. Dan apa dampaknya gitu. Sekarang setelah setahun memang saya tahu ada dampaknya dalam diri saya, dan pelan-pelan saya pelajari, bukan untuk down tapi justru untuk menghadapinya dengan realistis dan tetap positif gitu. Pada saat awal pertama kan stigma terhadap COVID ini kan kencang sekali, Bu. Mungkin Ibu merasakan pada saat itu ya. Dan anak ya, Ibu jelas. Mbak Sita ya. Mbak Sita bagaimana kabar saat ini? Baik, alhamdulillah masih menari, masih main piano, masih melanjutkan S2-nya, dan masih penuh semangat untuk menghadapi kehidupannya. Nah, kalau kita bicara masalah stigma yang saat itu Ibu terima dengan saat ini, apakah masih sama atau bagaimana Ibu merasakan? Saya dari dulu memang tidak mau terlalu terlibat, walaupun itu cukup berat ya. Dan bisa tiba-tiba Sita bangun tidur tuh nangis gitu ya, nangis gerak-geru gitu. Ini Kenapa, ada Bu? lagi stigma. Ya karena dibully yang luar biasa ya, kita dikata-katain macem-macem. Ada yang tanya alamat kalian di mana sih, lebih baik kalian apa gitu, segala macam. Saya juga nggak mau menyampaikan di sini. Tapi keterlaluan yang ternyata hanya di Indonesia ya ada bully seperti itu untuk pasien COVID gitu. Saya merintih, kecewa, menangis juga, karena saya sebagai penari belajar banyak sekali filosofi tradisional kita yang luar biasa hebatnya. Maksudnya kita tuh negara yang luar biasa dan filosofinya juga luar biasa secara tradisional. Tapi saya kecewa banget kenapa masyarakatnya jadi demikian ya, seperti apa ya, bully dan terhadap orang yang sakit COVID. Emangnya ada yang kepengen kena COVID gitu. Jadi itu saya kecewa berat, tapi saya tetap harus positif karena saya harus tetap kuat sebagai ibu yang mendampingi mereka gitu kan. Betul luar biasa. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, di mana masyarakatnya sepertinya sudah tidak lagi menganggap COVID-19 sebagai aib, apakah itu sudah Ibu bisa terima juga? Bisa juga, tapi kalau saya baca di Kompas masih saja ada yang menstigma ya, jadi tidak mau memberitahukan keadaan keluarganya, terus diam-diam gitu juga kan masih ada sebetulnya terjadi, dan itu sebetulnya menyedihkan. Harusnya dengan pandemi itu kemanusiaan kita lebih tinggi, lebih
beradab juga, lebih memaknai hidup ini dengan lain, dengan berbeda daripada yang dulu. Itu harapanku ya tentunya. Itu sih maksudku, kemanusiaan itu jadi kita saling bergotong royong, kita saling membantu, itu harusnya lebih kuat gitu, lebih besar, bukan menstigma orang lain gitu. Karena nggak ada yang ingin kena COVID, terus terang kalau ditanya. Iya, betul sekali. Iya. Ibu Maria dan Mbak Sita kan menjadi pasien 01 dan 02. Setelah itu apakah ada keluarga lain yang juga terinfeksi, Bu? Oh ya, tentunya ada keluarga jauh, keluarga dekat, terus klaster keluarga itu juga banyak sekali sih. Dan tapi saya merasa bahwa yang sembuh juga banyak. Jadi sebetulnya itu juga positif gitu. Jadi saya selalu kalau ditanya gitu, apa sih kuncinya gitu, saya bilang memang kita harus berserah diri kepada Gusti Allah ya. Maksudnya kita masih diberi nafas. Kalau kita masih bisa bernafas dengan baik, peliharalah nafas kita. Dan nafas itu adalah yang membuat kita tetap hidup. Jadi bersyukurlah gitu. Kita masih bisa bernafas dan hargai apa yang diberikan. Sepertinya ini transisi kehidupan yang luar biasa untuk kita semuanya. Pandemi ini gitu. Kita harus merefleksikan kembali tentang kehidupan kita gitu. Oke, dengan kejadian ini yang menimpa dengan ibu dan anak ibu dan juga ada keluarga jauh yang mungkin terkena COVID-19, apakah kemudian ini menjadi satu pelajaran supaya keluarga menjadi lebih aware lagi terhadap protokol kesehatan dan segala macamnya, itu seperti apa, Ibu? Iya, tentunya Mas. Jadi protokol kesehatan tuh masih harus dipegang kuat, apapun itu. Maksudnya mau ada ini, itu, hoax, konspirasi dan lain-lain, apapun gitu ya. Tapi yang penting kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan keluarga. Jadi protokol kesehatan itu masih harus diterapkan. Dan secara ekonomi kita terpuruk, ayolah kita membangun ekonomi pelan-pelan, tapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Nah, saya juga prihatin ya, tapi kita juga harus berupaya, kita berdaya, dan manusia itu mempunyai daya upaya yang luar biasa kalau kita mau mendalami diri gitu ya. Oke, Bu, sekarang kan vaksin sudah mulai diberikan. Tadinya penyintas tidak diberikan, tapi sekarang sudah diperbolehkan oleh negara penyintas mendapatkan vaksin. Ibu sudah divaksin? Belum ya? Saya belum. Saya terus terang saya belum mengurusnya. Saya pikir lebih baik yang diperlukan dulu, tapi saya kayaknya segera saya harus mengurus juga. Oke. Terakhir Ibu, mungkin harapannya nih untuk negara kita terhadap pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia dan sudah masuk usia 1 tahun. Ya, saya berharap kita memang kita semuanya harus memaknai kehidupan kita lagi, dan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Dan kalau saya bersyukur bahwa kita mendapatkan vaksin secara gratis, karena saya tahu banget di negara-negara lain itu sulit mendapatkan vaksin, karena saudara saya ada yang di Amerika, di Jerman, di Austria, itu nggak baik di sini ya. Walaupun kita di sini suka ada yang negativity segala macam, tapi menurut saya kita stay positif dong. Kita percaya juga negara kita, pemerintah kita tuh berupaya sedemikian rupa, dan kita negara besar dengan pulau-pulau dan rakyat yang banyak sekali. Jadi tidak mudah gitu mengatasi ini ya. Kita harus kerjasama. Nomor 1, kita harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Ibu Maria. Semoga sehat selalu. Salam kami buat Mbak Sita dan juga keluarga. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam.